Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita masuk lagi dalam ibadah FA KTM, Kesatuan Hati, Tumbuh Bersama, Memenangkan Jiwa. Amin. Semangat ya, tetap semangat. Nah, pada malam hari ini firman Tuhan untuk kita semua yaitu berjudul Kuasa Lidah Sangat Dahsyat. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari bulan September tahun 2019 yang lalu, kita sudah masuk ke dalam tahun yang disebut dengan tahun Peh 5780. Nah, 10 tahun ke depan kita akan terus masuk dalam tahun ini yang lambangnya adalah mulut. Nah, kalau yang lalu kita 5770 sampai 5779 itu disebut dengan tahun Ayin, lambangnya mata. Tetapi tahun ini lambangnya mulut. Nah, Tuhan mau berbicara kepada setiap kita melalui tahun yang sangat penting dan sangat kita nanti-nantikan ini. Dan kita tahu setiap kita bahwa Roh Kudus itu kita telah menerima Roh Kudus. Telah dicurahkan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu, yaitu pada saat hari Pentakosta. Dan semua Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang saya mau tanya, Roh Kudus itu ada di mana? Di mana? Ayo, di mana Roh Kudus itu sekarang? Roh Kudus itu ada di hati kita masing-masing. Kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Amin. Nah, karena itu kita akan lihat bagaimana apa yang berhubungan dengan FA kita pada malam hari ini. Mari kita lihat kalau Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Buka Kisah 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini punya kuasa. Karena semua kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ada Roh Kudus di hati kita. Berarti kita berkuasa. Berarti yang punya kuasa itu bukan hanya orang yang punya uang, atau orang yang punya pangkat, atau orang yang punya kedudukan. Tapi setiap kita punya kuasa. Dan itu menandakan kita ini punya kuasa sama dengan kita sakti. Amin. Nah, mungkin ada yang ragu-ragu. Ah, masa iya Bu? Iya, kita ini sakti. Ya, karena ada Roh Allah di dalam kita. Nah, kita akan masuk ke dalam firman-Nya. Kejadian 1 ayat 2 sampai 3. Kejadian 1 ayat 2 sampai 3. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kita sering sekali membaca ayat ini, tetapi lewat begitu saja, tidak ada yang spesial. Apalagi kita waktu kecil, Kejadian 1 ayat 1 kita liturgi di gereja, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ini Kejadian 1 ayat 2 dan 3. Masih di awal daripada firman Tuhan. Kenapa Tuhan taruh di awal? Pasti ada sesuatu yang penting di sana yang harus kita perhatikan. Nah, ini yang kita perhatikan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti yang ada adalah gelap, air, dan Roh Allah. Ingat ya, gelap, air, dan Roh Allah. Kejadian 1 ayat 2. Semuanya gelap, tapi ada Roh Allah. Kegelapan tidak berubah apa-apa, tetap gelap. Walaupun ada Roh Allah. Di dalam kita juga sama. Kita sudah dipenuhi Roh Kudus, ada Roh Tuhan di dalam kita. Tetapi kita juga mengalami kegelapan. Kegelapan apa? Sakit penyakit, ya, kemudian juga krisis ekonomi, ketakutan akan masa depan. Ini mau gimana? Sekarang terus virus corona, ketakutan akan banyak hal, kegelapan dalam hidup kita. Mungkin ada perkelahian, ada sengketa, dan lain-lain, ada masalah-masalah. Kapan kegelapan mulai berubah? Kegelapan mulai berubah ketika Tuhan buka mulut di ayat 3. Allah berfirman, jadilah terang, maka terang jadi. Pergumulan, masalah, kegelapan yang engkau alami tidak akan berubah sampai saudara buka mulut dan berkata, jadilah terang. Sakit penyakit yang sekarang mungkin ada yang kita sedang alami tidak akan berubah sampai kita berkata, aku sehat.
Krisis keuangan yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin sekarang kita kena PHK, nggak punya pekerjaan, nggak ada uang, nggak ada segala macam ya. Nah ini akan tetap berlangsung sampai kita berkata, aku diberkati. Ternyata mulut kita ini bukan saja berkuasa, tetapi sangat dahsyat dan ajaib. Mari renungkan. Berarti Allah taruh firman-Nya di awal daripada Alkitab. Kejadian 1 masih di ayat 2. Dan kemudian ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Satu kali Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 21 ayat 21. Berkatalah kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi. Nah, Tuhan Yesus bilang, berkatalah kepada gunung, tercampaklah dan beranjaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi. Tapi berapa banyak kita yang pernah berkata kepada gunung, gunung itu masalah, ya, persoalan. 90% daripada kita tidak pernah bicara kepada gunung atau kepada masalah. Yang kita lakukan adalah menangisi gunung. Aduh, kenapa begini nasibku? Uang gak ada, begini anak suamiku diselingkuh, apa segala macam, ya. Kita menangisi gunung. Tetapi hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan, berkatalah kepada gunung, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita lihat dari Amsal 6 ayat 2. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu. Nah, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu. Mulut ini gak ada apa-apanya, baik-baik aja. Ya, sampai keluar omongan baru terjadi apa-apa. Dikatakan apa? Perkataan di mulut seperti jerat. Bahasa Inggrisnya saya lihat trap, jebakan atau net, jaring. Kalau kita melemparkan jaring, maka kita akan mendapatkan sesuatu. Mungkin aja ikan, mungkin sampah, mungkin daun-daun, mungkin apa. Ya. Pada waktu kita menyampaikan, mengeluarkan sesuatu, apakah itu positif atau negatif dari mulut kita, kita sedang menghidupkan, memberi nyawa, menghidupkan, ya. Misalnya saudara bicara A tentang sesuatu, ya, apa yang kita mau katakan, kita ucapkan, itu kita sedang memberi nyawa kepada ucapan kita. Semakin sering kita tarik, maka itu akan semakin dekat kepada kita, dan itu akan jadi. Ingat dalam kitab Bilangan 10 pengintai. Nah ini ada 12, Joshua dan Kaleb dan 10 lagi. Disuruh oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Kemudian mereka pulang dari pengintaiannya, apa yang 10 laporkan kepada Musa. Ini loh Pak, tanah Kanaan itu memang bagus, berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi di sana hidup orang enak, orang-orangnya besar-besar. Waduh, nggak bisa kita lawan Pak. Kalau kita lawan matilah kita, hancur kita Pak. Kita ini kayak belalang, nggak bisa Pak. Wah pokoknya mereka ucapkan semua yang mengecilkan keadaan mereka. Dan itu bukan sekali. Pasti ketemu temennya, nanya, tadi kemarin kalian pergi ke tanah Kanaan apa? Di sana, waduh kita ini nggak lawan kita lah. Kita kalau ke sana mati kita semuanya, nggak bisa. Kita seperti belalang, berulang-ulang. Dan apa yang jadi? Ke-10 pengintai ini tidak pernah masuk ke tanah Kanaan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekali lagi, setiap kata yang engkau lepaskan, engkau sedang memberikan nyawa. Semakin sering engkau ucapkan, itu engkau akan tarik semakin jadi dalam hidupmu. Ada seorang bapak mempraktekkan ayat-ayat ini. Dia sedang mengurus sertifikat tanahnya di agraria. Dia mengurus tanahnya, surat tanahnya di agraria. Kemudian sampai di BPN dia tanya, berapa lama Pak ngurusnya? 2 tahun. Oh, kok lama sekali? Lah iya, bukan hanya tak surat Bapak saja. Ini lihat, ini ada bertumpuk surat antri Pak. Letakkan aja di meja saya. Saya nggak mau Pak, saya mau cepet, perlu ini Pak. Saya akan doa Pak. Nanti Tuhan akan kasih percepatan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak BPN ini bilang, ya terserah Bapak, mau doa-doa aja sana, tapi letakkan di Bapak harus ikut peraturan antri. Dan akhirnya Bapak ini pulang ke rumahnya. Di rumah dia selalu berdoa, percepatan terjadi. Surat sertifikat tanahku akan segera keluar. Sertifikat tanahku segera keluar. Apa yang terjadi? 6 minggu kemudian,
Bapak ini ditelepon dari Agraria, dari BPN. Dan kemudian BPN bilang, Pak, ini tolong diambil ya suratnya. Loh, dia bingung. Oh, ini dari Agraria, Pak? BPN? Iya. Ini nama Bapak kan? Iya, tolong diambil suratnya. Singkat cerita, Bapak ini pergilah ke BPN dan kemudian dia terima sertifikat tanahnya. Tapi dia penasaran, dia tanya, Pak, itu sertifikatnya kenapa Bapak bilang 2 tahun kok cuma 6 minggu, kenapa sudah keluar? Tahu Pak, sejak saya bertemu dengan Bapak, saya sudah nggak pernah berbahagia lagi, kata Bapak BPN tersebut. Kenapa Pak? Lah, pagi saya mau bangun tidur, wajah Bapak yang nampak. Saya mau makan, wajah Bapak lagi. Saya mau tidur, wajah Bapak lagi. Terus-terusan wajah Bapak. Akhirnya saya nggak tahan, saya ambil aja itu surat, saya kasih ke pemimpin kami, diteken dan supaya selesai, supaya saya nggak lihat-lihat lagi. Wajah Bapak nggak datang-datang lagi di hadapan saya. Tapi Bapak ini ketawa dan kemudian pergi, percepatan terjadi. Amin. Seorang dokter melakukan penelitian, hasil risetnya yaitu adalah ini orang-orang tua, semua orang yang sudah tidak tertolong lagi. Semua orang-orang sakit yang udah nggak bisa ditolong lagi. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia cuma kasih begini. Setiap hari, setiap orang yang ada di sana ucapkan 1 jam 3 kali. Seperti makan obat. Ya, aku sembuh, aku membaik, aku sehat. Aku sembuh, aku membaik, aku sehat. Itu aja yang diucapkan terus. 1 jam 3 kali. Gak susah kan? Aku sembuh, aku membaik, aku sehat. Apa yang terjadi? Beberapa minggu kemudian, semakin banyak yang sehat, semakin banyak yang sehat. Dan akhirnya pada pulang karena sehat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini waktunya. Mari perkatakan apa yang dikatakan ini tahun peh, tahun yang lambangnya mulut, lidah, atau bibir kita. Apa yang kita perkatakan, kita sedang memberi nyawa kepada perkataan kita. Dan itu kita tarik kepada kita. Apa lawannya gelap? Terang. Tuhan tidak pernah membicarakan mengenai kegelapan. Dia nggak bilang gini, oh gelap ya, ih gelap, ih takut ya, ih gelap, apa ini gelap ya. Tuhan tidak pernah membicarakan mengenai kegelapan. Dia hanya berfirman, jadilah terang, terang itu jadi. Berapa banyak kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, sama seperti saya, mana yang lebih banyak kita bicarakan, terang atau gelap? Kita lebih banyak bicarakan kegelapan. Mulai hari ini, mari dari FA ini, ibadah FA ini kita belajar lebih banyak bicarakan terang. Jangan lagi kita bicarakan kegelapan, karena itu akan kita tarik kepada hidup kita sendiri. Mari kita mulai bicara ya, apa yang kita mau dalam hidup kita. Kegelapan tidak akan berubah dengan Anda membicarakan kegelapan. Kesembuhan tidak akan terjadi kalau Anda terus membicarakan penyakitmu, sakit penyakitmu. Mujizat, pertolongan, keuangan, terobosan tidak akan terjadi kalau engkau selalu bilang, nggak laku, nggak ada yang laku, ya, aku tidak jualan saya sepi, begitu, ya. Nah, itu tidak akan ada terobosan. Mari kita berubah dan kita bicara, aku diberkati, aku sehat, aku kuat. Kenapa? Oh, kami nggak pede, Bu. Kenapa malu? Kan mulut-mulut kita sendiri. Lebih bagus GR daripada minder. Amin. Ya, jadi perkatakan selalu 3 hal ya, kita 3 topik tiap hari: keuangan, keluarga, kesehatan. Pekerjaanku diberkati luar biasa, jualanku laris, uangku banyak. Emangnya gue pikirin, ya kan? Apa saja boleh kita ucapkan, kan? Kan kita yang bicara kepada Tuhan. Biarlah mulai hari ini terjadi terobosan ke depan. Kita akan berkata, Tuhan, hari ini akan menjadi hari yang luar biasa. Pintu kemurahan Tuhan akan melimpah-limpah atasku. Berkat dan mujizat akan menyertaiku. Amin. Nah, kalau kita terus membicarakan kegelapan, terang tidak akan masuk. Ingat, Tuhan tidak pernah bicarakan kegelapan, tapi Dia berkata dan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Allah dalam Tuhan Yesus. Terima kasih untuk waktu-waktu yang indah, di mana kami boleh bersekutu lagi dalam ibadah family altar di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami berkata, biarlah virus corona, COVID-19 ini berlalu dari
kota Medan, berlalu dari Sumatera Utara, dan berlalu dari Indonesia, berlalu dari muka bumi ini. Tuhan, Engkau yang menyelamatkan setiap keluarga lepas keluarga. Demikian juga krisis ekonomi, ini boleh lalu Tuhan. Ekonomi pulih semuanya lagi Tuhan. Dan keluarga-keluarga boleh dipulihkan Bapa. Engkau memberkati tiap-tiap rumah tangga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami boleh berkumpul lagi dalam ibadah-ibadah FA, dalam sukacita yang berlimpah-limpah di minggu-minggu ke depan. Terpuji, termulialah Engkau ya Allah. Terima kasih Bapa. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Biarlah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itu yang menyertai setiap kita sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.